Oke, Ya, Bu, sudah bisa. oke. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke ikatan kimia. Sebelum kita masuk ke ikatan kimia, saya bahas dulu tentang senyawa ya. Jadi di pertemuan pertama kita bahas tentang atom, molekul, unsur, senyawa. Kemudian di pertemuan kedua kita bahas tentang unsur-unsur dalam tabel periodik unsur. Ya. Jadi dua pertemuan sebelumnya itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Nah, senyawa itu adalah kumpulan atom-atom atau unsur-unsur yang terikat satu dan lainnya dengan adanya ikatan kimia. Ya, jadi diingat lagi dulu kita pernah bahas tentang klasifikasi materi ya. Ada campuran, kemudian ada zat murni, kemudian zat murni dibagi dua, ada yang namanya unsur, ada yang namanya senyawa ya. Jadi kalau unsur itu bentuk sederhananya, tapi kalau senyawa itu bentuk besarnya gitu ya, karena senyawa ini gabungan dari beberapa unsur yang terikat dengan adanya ikatan kimia. Nah, senyawa ini terbagi menjadi dua ya. Kita sebut dengan senyawa molekular atau senyawa molekul, kemudian ada yang disebut dengan senyawa ionik ya atau senyawa ion. Nah, senyawa molekular ini adalah gabungan dari molekul netral ya. Artinya unsur-unsur yang tergabung di dalam senyawa molekul ini itu adalah unsur-unsur yang netral, artinya tidak ada muatannya. Nah, biasanya senyawa molekular ini tersusun atas unsur-unsur non-logam ya. Jadi dicek lagi minggu lalu kita bahas tentang tabel periodik unsur, ya, itu digambarkan unsur-unsur non-logam itu berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan tabel periodik. Ada yang masih ingat? Kalau unsur non-logam itu di sebelah kiri tabel periodik atau di sebelah kanan tabel periodik? Kanan, Bu. Sebelah kanan ya. Jadi semakin ke kanan itu sifatnya semakin non-logam, sedangkan sebelah kiri ya, kiri itu kita ambil patokannya golongan 1 ya, 1, 2 dan seterusnya. Kalau yang kanan itu yang golongan gas mulia yang 8, 7, 6, 5. Nah, jadi unsur non-logam itu yang sebelah kanan. Nah, senyawa molekular ini tergabung dari unsur-unsur yang non-logam tadi ya. Kemudian ada senyawa ionik. Nah, senyawa ionik ini gabungan dari kation dan anion ya. Jadi bukan lagi unsur atau molekul netral tapi yang sudah bermuatan ya. Ada kation yang bermuatan positif, ada anion yang bermuatan negatif. Ya, dia masih ingat hubungan antara kation dan anion dengan pelepasan dan penerimaan elektron? Kalau kation itu terbentuk karena apa yang terjadi dengan elektronnya, kalau anion juga apa yang terjadi dengan elektronnya. Kation memberi, Bu. Ya, kation memberikan elektron atau melepaskan elektron, sedangkan anion itu menerima elektron. Ya, nah senyawa ionik ini tersusun atas unsur-unsur logam dan non-logam. Jadi kalau kita perhatikan di tabel periodik, ya kita bisa membuat suatu senyawa ion ya dari unsur logam dan juga unsur non-logam. Nah, untuk contoh yang molekular tadi itu ada H2O dan juga ada NH3. Ya, di hidrogen ini walaupun posisinya di golongan 1A tapi dia non logam ya untuk hidrogen. Dan oksigen ini juga non logam golongan 6A. Kemudian ada amonia NH3 ini nitrogen golongan 5A ini juga non logam. Kemudian ada hidrogen ini juga non logam. Jadi ini contoh untuk senyawa molekular. Nah, kita lihat untuk yang senyawa ionik. Contohnya di sini ada NaCl ya. Jadi ada senyawa ion NaCl itu terbentuk karena adanya gabungan ya atau interaksi dari kation dan juga anion. Nah, di sini diperhatikan ya, yang kation itu yang ukurannya lebih kecil ya. Jadi di tabel periodik unsur kemarin kita mempelajari tentang sifat-sifat periodik ya, ada jari-jari atom dan juga ukuran atom, ada keelektronegatifan, ada energi ionisasi dan juga ada afinitas elektron. Nah, untuk ukuran kation atau anion ya kita pelajari kemarin di jari-jari atom. Jadi kalau dia melepaskan elektron ukurannya akan semakin kecil,
Dan jika dia ketambahan elektron, ukurannya akan semakin besar. Perhatikan di sini untuk senyawa ionik ya, dia tidak ditulis sederhana seperti ini ya. Jadi kalau ini kan H2O, oksigen di tengah-tengah ya, lambangnya merah ini atau gambarnya yang merah, dan hidrogen yang putih. Jadi kita bisa tahu antara oksigen dengan hidrogen itu ada satu ikatan, dan antara oksigen dengan hidrogen yang lain ada satu ikatan. Itu juga dengan amonia. Nah, tapi kalau untuk senyawa ionik ya dia tidak sesederhana seperti ini ya. Kita menuliskan misalnya NaCl, satu ikatan Bu, NaCl. Jadi tidak sederhana itu ya. Jadi NaCl itu dalam strukturnya dia terbentuk seperti ini. Ya, dia membentuk suatu kristal dengan susunan-susunan yang padat. Jadi antara kation dan anion itu berselang-seling ya. Kation, anion, kation, anion. Nah, kalau dari struktur kristalnya sendiri ya, satu kation Na+ itu dikelilingi oleh 6 kation Cl-, kemudian satu anion Cl- juga dikelilingi oleh 6 kation Na+. Jadi ini gambar strukturnya adalah kubik ya atau kubus. Kalau kita lihat di sini kita ambil tengah-tengah ini ya, Na+ dikelilingi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cl- ya. Itu juga dengan yang Cl- juga dikelilingi oleh 6, 2, 3, 4, 5, nanti ada lagi di depan sini kristalnya ya. Jadi tersusun berupa selang-seling ya antara kation anion membentuk suatu kristal, bentuknya adalah kubus. Nah, jadi kalau kita lihat perbedaan antara senyawa ion ya dengan senyawa molekul atau kita sebut juga dengan senyawa kovalen, itu senyawa ion dia berwujud padatan dalam suhu kamar ya, memiliki titik leleh yang tinggi. Karena tadi ya susunan antara kation anion yang berselang-seling gitu ya, itu membuat suatu senyawa ion ini tidak mudah putus atau memiliki energi yang kuat ya untuk melelehkannya atau mencairkannya. Kemudian dia tersusun dari ion-ion bermuatan positif dan negatif. Kemudian senyawa ionik ini larut dalam pelarut polar, contohnya air. Dan dalam larutan, senyawa ion ini dapat menghantarkan listrik, ya karena dia mengandung partikel bermuatan. Jadi kalau kita punya senyawa ion NaCl, misalnya garam dapur, dalam bentuk padatannya dia tidak bisa menghantarkan listrik ya, karena ionnya hanya berada di dalam padatan tadi, tidak bergerak bebas. Sedangkan di larutan, setelah kita larutkan, maka ion-ionnya tadi dapat elektron-elektronnya dapat bergerak bebas sehingga dia bisa menghantarkan listrik. Kemudian senyawa ion terbentuk dari dua unsur dengan perbedaan keelektronegatifan yang tinggi. Ya, nanti kita akan bahas keelektronegatifan itu seperti apa. Ada senyawa molekul ya, atau kita sebut juga dengan senyawa kovalen karena ikatannya adalah ikatan kovalen. Dia berwujud gas, cair, dan padatan, titik lelehnya rendah. Kemudian dia larut dalam pelarut yang non-polar. Sini ya. Jadi saya harap di sini kalian sudah mulai mencari gitu ya, apa itu pelarut polar, dan apa itu pelarut non-polar, dan bagaimana contohnya. Dan ada sifat yang ketiga, dia tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, nanti kita akan bahas kenapa dia tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian yang keempat, terbentuk dari dua unsur yang memiliki nilai keelektronegatifan yang mirip. Oke, ini untuk tadi senyawa ion ya. Di senyawa ion ini ikatan yang terjadi adalah ikatan ion ya. Kenapa ikatan ion? Karena terjadi serah terima elektron ya dari Na, tadi dia menghasilkan kation, dia akan melepaskan satu elektron, kemudian anion ya, dia menerima elektron ya dari si Na. Oke, kalau kita gambarkan ya kenapa bisa terbentuk ikatan antara kation dengan anion, ya, jadi tarik menarik ya atau serah terima elektron ya. Jadi di sini satu elektron dari Na diberikan ke fluorin ya atau F, sehingga Na bermuatan positif, F bermuatan negatif ya. Muatan yang berlawanan akan tarik menarik ya, terjadi gaya elektrostatis. Nah, ini senyawa ion tadi dapat terbentuk antara
Jadi tabel ini dituliskan ya senyawa ionik ya yang dapat dibentuk dari 2 atom ya, dari yang non logam dan yang logam. Ini simple binary ionic compounds. Jadi hanya terdiri dari bukan 2 atom, 2 unsur ya, 2 unsur. Jadi satunya metal di sini disimbolkan dengan M, kemudian yang non logam disimbolkan dengan X. Nah, di sini kita bisa mengira-ngira senyawa ionik apa yang kita buat dengan kita mencocokkan ya. Jadi kalau golongan 1A dengan golongan 7A, yang mana 1A ini hanya hidrogen itu bukan logam ya, tapi non logam, maka selain hidrogen itu adalah logam ya. Jadi kita akan membuat suatu senyawa ion dari golongan 1A dengan golongan 7A, maka nanti rumus kimianya adalah Mx ya. M-nya ini adalah logam, X-nya adalah non logam. Contohnya misalnya golongan 1A adalah Na, golongan 7A-nya adalah Cl ya. Maka senyawa yang terbentuk adalah NaCl. Tapi kalau kita menggabungkan unsur logamnya golongan 2A, kemudian non logamnya golongan 7A, maka rumus kimia yang terbentuk adalah Mx2 ya. Jadi di sini jumlah atom X-nya ada 2. Oke, kenapa ada 2? Untuk menyeimbangkan muatan dari si logamnya tadi. Ya, diingat logam itu dia akan menjadi kation di senyawa ionik, artinya dia akan menyerahkan elektron. Nah, kalau untuk kation kita pernah pelajari sebelumnya ya, kalau golongan 1A maka dia akan membentuk kation plus 1 atau bermuatan plus 1. Kalau golongan 2A bermuatan plus 2, golongan 3A bermuatan plus 3. Nah, karena di sini ion logamnya golongan 2A, maka dia bermuatan plus 2 di sini. Ya. Kemudian golongan non logam 7A, ya, artinya 7A dia hanya kekurangan 1 elektron ya untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Nah, maka dia hanya butuh 1 elektron lagi sebenarnya. Nah, tapi karena di sini si logamnya memberikan 2 elektron, ya, maka si anionnya kita jadikan 2 ya, atau kita sediakan 2 anion agar dia bisa menerima 2 elektron dari kation. Sehingga sekarang muatannya logamnya bermuatan 2 plus dan anionnya ada 2 dikali minus 1, artinya bermuatan 2 minus. Nah, jadi sekarang muatannya sudah seimbang ya, 2 plus dan 2 minus. Begitu juga dengan senyawa ionik yang kita buat dari golongan 3A ya. Jadi logamnya golongan 3A, non logamnya tetap golongan 7A ya, maka rumus kimianya adalah MX3 ya. Jadi dilihat dari muatan logamnya di sini ya. Karena logamnya bermuatan plus 3, maka X di sini non logam kita sediakan 3 juga ya, agar muatannya netral atau menjadi 0 atau seimbang. Yang golongan 6A gitu ya. Nah, 6A itu yang golongan oksigen ke bawah ya. Nah, itu kan kita sudah tahu bahwa kemarin oksigen itu golongan 6A, maka konfigurasi elektronnya atau elektron valensinya ya ada 6 elektron. Nah, maka dia butuh 2 elektron lagi agar dia stabil. Nah, artinya di sini setiap atom golongan 6A itu bermuatan minus 2 ya. Karena dia cenderung untuk menangkap 2 elektron untuk kestabilannya. Nah, kalau kita gabungkan dengan golongan 1A, ya maka rumus kimianya menjadi M2X. Ya, lihat perbedaannya dengan yang di atas tadi. Ini MX, ini M2X. Kenapa? Karena X-nya bermuatan minus 2, sedangkan kationnya golongan 1A bermuatan plus 1. Nah, untuk menyeimbangkannya, maka kita sediakan 2 logam. Ya, tuliskan M2X. Jadi tidak dituliskan di depan ya. Kalau kita tuliskan angkanya di depan, artinya 2 ini juga nanti akan dikalikan dengan X, ya artinya X-nya juga ada 2. Nah, maka nanti muatannya akan beda lagi ya. Sedangkan di sini X-nya hanya 1 karena tadi menyeimbangkan muatannya. Nah, itu juga dengan senyawa-senyawa ion lain yang kita buat dari non-logam golongan 5A. Ya. Jadi di sini kalian bisa tahu bagaimana polanya. Oke.
Kita masuk ke yang tadi senyawa ionik ya, sudah selesai kita bahasnya. Ikatannya adalah ikatan ionik atau serah terima elektron, terbentuk dari kation dan anion atau unsur logam dan non-logam. Untuk yang senyawa molekul, tadi ya kita bahas lagi tentang molekul, ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Kalau molekul unsur itu yang terdiri dari atom sejenis. Ya, contohnya di sini oksigen dengan oksigen menghasilkan molekul O2, hidrogen dengan hidrogen menghasilkan molekul H2. Tapi kalau untuk molekul senyawa atau senyawa molekular itu adalah H2O, di mana molekulnya terdiri dari atom yang berbeda. Ya, dia ada atom hidrogen, ada atom oksigen. Nah, ikatan yang akan banyak kita bahas nanti adalah ikatan yang terbentuk pada senyawa molekul. Ya, nah, ini pembentukan ikatan, ya, atom pertama bergabung dengan atom kedua yang membentuk suatu ikatan. Nah, ikatan ini kita gambarkan seperti garis lurus, yang maknanya adalah satu garis lurus ini melibatkan satu pasang elektron atau dua elektron. Ya. Dan di sini saya gambarkan seperti garis lurus, yang garis lurus ini itu melibatkan dua elektron. Nah, aturan pembentukan ikatan itu yang pertama, muatan yang berlawanan akan saling tarik-menarik hukum Coulomb. Ini untuk yang ikatan ion tadi. Kemudian yang kedua, elektron tersebar di dalam ruang atau mengalami delokalisasi. Nah, jadi elektron yang terdapat di dalam ruang artinya setelah atom 1 dan atom 2 ini bergabung, ya, dia berpindah hanya di antara atom-atom ini saja. Jadi elektronnya bisa menyebar atom-atom ini. Kemudian yang ketiga, konfigurasi elektron gas mulia sangat diinginkan. Nah, jadi pembentukan ikatan ini, khususnya ikatan kovalen, ya, itu ikatannya terbentuk untuk mencapai suatu kestabilan. Nah, kestabilan ini diraih apabila konfigurasi elektronnya telah mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Ya, jadi kalau di tabel periodik, gas mulia itu yang golongan 8A, ya, yang sebelah kanan. Kita pelajari kemarin bahwa golongan 8A ini, ya, elektronnya sudah penuh di masing-masing kulitnya, ya. Sehingga gas mulia ini sangat stabil, dia sukar bereaksi karena dia sudah stabil, ya. Artinya kalau kita akan menambahkan elektron atau kita akan melepaskan elektron dari suatu unsur gas mulia, maka itu butuh energi yang sangat tinggi, ya. Karena kalau sudah stabil, ya, kita perlu energi yang sangat kuat gitu ya yang kita berikan agar dia bisa melepaskan atau menerima elektron, ya. Sama seperti kita manusia, ya, jika orang itu sudah stabil, teguh pendirian, istiqomah gitu ya, maka kita akan susah untuk mempengaruhinya gitu ya. Maka kalau kita hanya memberikan pengaruh yang kecil gitu ya, maka dia akan menganggap itu ya tidak ada gangguan lah gitu, tidak ada efek terhadap si orang tersebut, ya. Maka kita butuh usaha yang lebih kuat atau usaha yang lebih besar, ya, untuk membuat seorang yang teguh pendirian ini untuk berubah pikiran. Seperti itu contohnya. Oke, ini saya gambarkan tabel periodik parsial, ini khusus golongan utama, ya, dan juga gas mulia dari golongan 1 sampai golongan 8A. Nah, jadi di sini bisa terlihat elektron valensi dari masing-masing unsur, ya. Kalau golongan 1 itu 1 elektron, golongan 2 2, golongan 3 3, 4 dan seterusnya, ya, sampai gas mulia. Nah, di sini tadi ya atom-atom itu membentuk ikatan agar dia mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Ya. Jikalau golongan 8A, ya, jika dia akan membentuk ikatan, maka dia menerima 1 elektron, ya, karena dia hanya kekurangan 1 elektron. Kalau kita lihat dari konfigurasinya dengan gas mulia. Nah, artinya F di sini dia stabil jika menerima 1 elektron, ya. Muatannya adalah -1. Itu juga dengan golongan 6A, ya, oksigen di sini elektron valensinya 6, maka dia hanya butuh 2 elektron lagi, ya, agar dia mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Makanya oksigen itu muatannya -2, ya. Itu juga dengan nitrogen, ya, untuk mencapai kaidah oktet atau elektron valensi sesuai dengan gas mulia, maka dia perlu menambah 3 elektron lagi.
Juga untuk golongan 4, 3, 2, 1. Nah, kalau 4 ini tergantung dari tingkat energinya. Ya, kita bandingkan mana yang lebih besar energi ionisasinya atau afinitas elektronnya. Ya. Nah, yang dipilih adalah yang lebih kecil. Ya, di energi yang lebih kecil itu yang cenderung akan dibentuk oleh si unsur ini. Apakah dia akan menerima elektron atau melepaskan elektron. Ya. Dan untuk golongan 3, 2, 1 itu cenderung dia melepaskan elektron ya untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Jadi kalau kita lihat di sini litium ya, dia melepaskan 1 elektron agar konfigurasi elektronnya mirip dengan konfigurasi helium di sini. Gas mulia. Oke, ini gambar lambang titik Lewis ya. Lambang titik Lewis ini menggambarkan jumlah elektron valensi ya dari masing-masing unsur. Nah, lambang titik Lewis ini juga menyatakan ya jumlah ikatan yang dapat dibentuk oleh atom unsur tersebut dalam senyawa. Ya. Jadi dilihat di sini kalau golongan 1A karena ada 1 elektron valensi maka dia membentuk 1 ikatan. Golongan 2 membentuk 2 ikatan. Golongan 3, 3 ikatan, 4, 4 ikatan, 5, 5 ikatan, kemudian yang 6, ya, juga 6 ikatan maksimal, ya, tapi nanti kita bisa lihat lagi di pembentukan strukturnya. Ya. Kemudian di F juga 7, yang 8, 8. Ya, jadi masing-masing elektron valensi inilah yang akan digunakan nanti untuk membentuk suatu ikatan. Oke, kita akan masuk ke ikatan kovalen ya. Ikatan ion itu jadi kita sudah bahas di awal, sekarang kita masuk ke ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Ya, jadi di sini elektronnya tidak serah terima gitu ya, seperti hutang ya. Jadi kalau ikatan ion itu seperti orang berhutang ya, ada yang meminjamkan, kemudian ada yang menerima. Tapi kalau ikatan kovalen dia memakai bersama-sama ya. Di pemakaian bersama pasangan elektron. Kemudian senyawa yang mengandung ikatan kovalen disebut juga dengan senyawa kovalen, ya contohnya ada H2O dan juga senyawa organik lainnya. Atau juga di senyawa molekul tadi kita sebutnya di awal ya, itu juga dia memiliki ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini ada yang single bond atau ikatan tunggal, ya. Artinya kalau ikatan tunggal dia hanya memakai berapa pasang elektron kalau ikatan tunggal? 1. 1 pasang. Ya, jadi ingat 1 pasang itu terdiri dari 2 elektron. Ya. Jadi kalau ikatan tunggal hanya 1 pasang elektron. Ya, jadi dia memakai bersama 1 pasang elektron. Kemudian ada double bond, ya ikatan rangkap 2, itu dia memakai 2 pasang elektron. Ya, atau ada 4 elektron. Ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Ini ada satu lagi ya di sini garis tipis di sini. Di contohnya di sini adalah oksigen ya. Jadi oksigen itu membentuk 2 ikatan. Ya, ikatan rangkap. Kemudian ada N itu membentuk 3 ikatan ya, triple bond atau di ini ikatan kovalen yang terbentuk kalau untuk molekul diatomik tadi ya yang hanya terdiri dari atom dengan unsur yang sama. Jadi di sini ada H2 dan Cl2. Nah, H2 di sini ada 1 elektron valensi, ya dia membentuk 1 pasang elektron yang dipakai bersama. Kita gambarkan seperti ini. Ya, jadi ada 1 ikatan. Kemudian Cl2, ya Cl2 tadi ada 7 ya atom valensinya atau atom berada di paling luar kulitnya. Nah, di 7 ini ada 1 yang tidak berpasangan, ya, yang lainnya berpasangan. Nah, 1 ini dipakai untuk berpasangan dengan atom Cl lain, ya, untuk mencapai kaidah oktet tadi, ya, atau mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Nah, jadi di sini Cl dengan Cl, ya, itu membutuhkan 1 pasang elektron agar dia mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini ya. Jadi ada 1 pasang elektron yang dipakai bersama, kemudian masing-masing atom Cl ini masih memiliki
3 pasang elektron bebas, ya, atau elektron yang tidak berikatan. Nah, kalau untuk ikatan kovalen dalam suatu molekul ya atau senyawa molekul, contohnya di sini ada CH4, namanya adalah metana. Karbon itu ada 4 elektron valensi, ya, hidrogen itu 1 elektron valensi. Nah, jadi di sini karena ada 4 ya hidrogen, maka kita susun 1, 2, 3, 4. Kemudian karbon kita letakkan di tengah-tengah. Nah, jadi masing-masing elektron ya yang ada di kulit terluar karbon ini masing-masingnya berikatan dengan 1 hidrogen. Ya. Jadi ini C dengan hidrogen yang pertama, jadi pemakaian bersama 1 pasang elektron, itu juga dengan yang kedua, ketiga, keempat. Sekarang kalau kita lihat karbon di sini sudah mencapai kaidah oktet ya, artinya ada 8 elektron di sekitarnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk hidrogen untuk mencapai kaidah oktet ya, dia hanya butuh 1 elektron lagi ya. Jadi dia mencapai kaidah oktetnya itu atau mencapai kestabilannya sesuai dengan konfigurasi elektron dari helium ya. Jadi dia tidak ditambahkan 7 ya agar menjadi 8, tidak, tapi ditambahkan 1 ya agar dia bisa memenuhi subkulit yang pertama ya yang diisi oleh 2 elektron saja. Oke, jadi ini ikatan yang terbentuk antara karbon dengan hidrogen. Nah, kemudian di ikatan kovalen sendiri kita juga melihat keelektronegatifan dari masing-masing unsur ya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini perioditasnya ya atau trennya dalam tabel periodik semakin ke kanan elektronegatifan itu semakin meningkat ya. Dari atas ke bawah itu semakin menurun. Oke, ada yang mau menyatakan pendapatnya atau memberikan argumennya kenapa kita di sini membahas tentang keelektronegatifan suatu unsur dalam ikatan kimia. Apa kaitannya ya keelektronegatifan suatu unsur dalam ikatan kimia? Anda masih ingat kalau keelektronegatifan itu sifatnya seperti apa? Karena Bu, Mm-hmm. keelektronegatifan kan kemampuan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron. Elektron, ya benar. Hubungannya dengan ikatan kira-kira bagaimana, Ariel? Kan ikatan tuh ngitungnya gimana caranya. Jadi ikatannya saling nyatu gitu Bu, biar nyatu kan. Jadi harus tarik-menarik. Jadi hubungannya itu Bu. Oke, sedikit lagi Ariel. Yang ini mau menambahkan? Kira-kira ya apa hubungannya keelektronegatifan suatu unsur terhadap ikatan kimia yang dibentuknya? Kita bahasnya ini sekarang ikatan kovalen ya. Tadi kan ikatan kovalen itu pemakaian bersama elektron ya dari 2 unsur yang kita gabungkan. Contohnya tadi ya antara karbon dan hidrogen, contohnya di sini ya. Jadi kan ada 2 unsur netral ya, ada unsur netral karbon, ada unsur netral hidrogen kita gabung ya, sehingga dia membentuk suatu ikatan antara karbon dengan hidrogen. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari keelektronegatifan, itu nanti efeknya akan bagaimana terhadap ikatan yang dibentuk dari 2 unsur ini.
Jadi benar ya kata Ariel, keelektronegatifan itu ya kecenderungan suatu elektron untuk menarik elektron ke arah dia, ya. Jadi ada unsur-unsur yang senang gitu ya, dia kuat, jadi ke arah dia. Nah, kira-kira kalau ada sifat keelektronegatifan seperti itu, efeknya terhadap ikatan seperti apa? Oke, saya bahas ya. Jadi tadi ikatan kovalen itu kan pemakaian bersama elektron ya, artinya pembagiannya rata gitu ya. Sama-sama di tengah-tengah nih elektronnya ya. Jadi seperti orang bergandengan tangan gitu ya. Jadi dia memakai bersama pasangan elektron. Tapi kita perlu lihat unsur-unsur ya yang memiliki kecenderungan dalam menarik elektron. Artinya kalau unsur tersebut keelektronegatifannya besar, elektronnya akan lebih tertarik ke arah dia. Ya, jadi dia tetap memakai elektron itu secara bersama-sama, tapi ada ketertarikan ya ke salah satu unsur. Karena sifatnya tadi dia lebih cenderung menarik elektron. Nah, jadi di sini saya berikan nilai keelektronegatifan ya untuk kita menentukan apakah suatu ikatan kovalen itu dia bersifat polar atau non polar. Nah, jadi keelektronegatifan dari unsur-unsur tadi untuk menentukan apakah suatu ikatan itu ya dia ikatan kovalen biasa ya artinya pemakaian elektronnya itu di tengah-tengah atau pembagiannya sama rata atau ikatan kovalennya itu ikatan kovalen polar artinya tertarik ke arah satu unsur. Jadi kalau kita lihat di sini ya semakin ke kanan itu keelektronegatifan akan semakin besar ya, ke bawah itu keelektronegatifan akan semakin menurun. Nah, untuk keelektronegatifan sendiri itu tidak ada satuannya ya. Jadi kalau kita akan menentukan ikatan kovalen dari CH tadi gitu ya. Apakah ikatan kovalennya ini polar atau non polar, maka kita lihat dari selisih keelektronegatifan antara unsur karbon dengan unsur hidrogen. Bagaimana sebelum kita bahas tentang yang senyawa ini, bagaimana dengan yang molekul diatomik kira-kira? Untuk yang Cl2 dengan H2, kira-kira ikatan kovalennya termasuk polar atau non polar? Kira-kira bagaimana kalau ini unsurnya sama? Kira-kira keelektronegatifan-nya nanti ada selisih atau tidak ada? Ada Nggak ada, kecenderungan Bu. ke salah satu unsur atau tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ya, tidak ada karena unsurnya sama atau atomnya sama kan Cl dengan Cl, H dengan H, O dengan O ya. Jadi ikatan kovalen yang terbentuk di molekul di atomik itu adalah ikatan kovalen yang non polar ya. Jadi tidak ada kecenderungan elektron itu akan tertarik ke sebelah kanan atau sebelah kiri ya karena atomnya sama. Tapi kalau untuk unsur yang berbeda, kita perlu melihat nilai keelektronegatifannya tadi. Contohnya adalah karbon dan hidrogen ya. Lihat di sini karbon itu 2,5 nilai keelektronegatifannya, hidrogen itu 2,1. Nah, di selisihnya adalah sekitar 0,4 ya. Di 0,4 ini masih skala yang kecil, jadi dia termasuk kepada ikatan kovalen yang non polar ya, bukan ikatan kovalen polar. Nah, ini perbedaannya. Kalau ikatan kovalen polar ya tadi ada kecenderungan elektron itu akan tertarik ke salah satu atom yang bersifat elektronegatif atau lebih elektronegatif. Nah, untuk perbedaan keelektronegatifnya sendiri itu besar sama dari 0,5 ya. Jadi kalau perbedaannya 0,5 ke atas, maka dia termasuk ikatan kovalen yang polar. Kemudian kalau ikatan kovalen yang non polar ya, itu nilai keelektronegatifnya atau selisihnya adalah kecil dari 0,5. Ya, jadi tarikannya sama kuat ya antara satu
satu atom dengan atom lain atau satu unsur dengan unsur yang lain. Contohnya di sini yang ikatan kovalen polar itu adalah ikatan yang terbentuk antara hidrogen dengan Cl ya, atau HCl di sini. Dia memakai bersama satu pasang elektron, tapi karena Cl ini bersifat lebih elektronegatif, maka dia akan mengkutub ya, atau dia akan menarik ke arah Cl. Jadi kalau digambarkan ya, dilihat arah elektronnya, dia akan tertarik ke sebelah kanan, ke Cl. Jadi tidak sama rata ya arah elektronnya. Kemudian untuk yang Cl2 ya, untuk yang molekul diatomik tadi dia bersifat ikatan kovalen nonpolar karena tarikannya sama kuat ya antara Cl pertama dengan Cl yang kedua. Nah, di sini ada contohnya untuk ikatan kovalen yang polar itu di sini ikatan yang terbentuk antara hidrogen dengan unsur golongan 7A atau unsur halogen ya. Jadi dari atas ke bawah tadi ya FCl, BrI, nilai keelektronegatifan itu akan semakin kecil. Artinya HF itu akan semakin bersifat polar ikatan kovalennya, kemudian diikuti oleh HCl, HBr, dan HI. Nah, ikatan kovalen yang polar ini juga nanti akan menentukan apakah suatu senyawa itu dia bersifat polar atau tidak. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita bandingkan suatu senyawa asam contohnya ya, HF, HCl, HBr, HI, ya, maka di sini HF bersifat polar, artinya dia lebih mudah untuk melepaskan H+-nya. Ya, jadi kalau tarikannya semakin kuat ke salah satu unsur, ya maka pelepasan unsur hidrogen ini akan semakin mudah. Semakin mudah suatu hidrogen dilepaskan dalam suatu senyawa asam, maka sifat asamnya akan semakin kuat. Ya. Jadi kalau kita punya senyawa asam di sini contohnya, maka HF itu lebih kuat asamnya dibandingkan dengan HCl, dan HCl lebih kuat dibandingkan dengan HBr, HBr lebih kuat dibandingkan dengan HI. Ya, di ini karena keelektronegatifan tadi ya, dia akan menarik elektron ke arah dia sehingga hidrogen ini elektronnya lemah, artinya dia akan semakin mudah lepas ya dari ikatan tersebut. Oke, kemudian dari ikatan kovalen tadi kita bisa menggambarkan struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini menggambarkan distribusi elektron valensi dalam suatu molekul. Ya. Jadi yang perlu kalian pahami untuk struktur Lewis itu adalah elektron valensi, ya, berapa elektron valensi dari masing-masing unsur yang akan membentuk suatu ikatan kovalen dengan unsur yang lain. Nah, aturan untuk menggambarkan struktur Lewis ini yang pertama adalah kita tuliskan dulu kerangka struktur dari senyawa yang akan kita buat, yang terdiri dari lambang kimia dari unsur-unsur atau atom-atom tersebut. Nah, atom dengan keelektronegatifan yang rendah berada di posisi tengah, pusat. Ya. Untuk hidrogen dan fluorin biasanya berada di posisi ujung pada struktur Lewis. Ya. Jadi misalnya kita punya H2O, kita akan menggambarkan strukturnya. Nah, kalau untuk H2O kita bisa menerka ya, yang di tengah-tengah itu adalah oksigen ya, karena kan oksigen hanya satu, hidrogennya dua, artinya oksigen diapit oleh dua hidrogen. Begitu juga dengan NH3 contohnya. Kalau NH3 kalau NH3 berarti ada N di sini, ada H, ada H, ada H. Jadi untuk menggambarkan struktur Lewis kita gambarkan dulu kerangka strukturnya ya, mana atom yang di tengah, kemudian mana atom yang berada di paling ujung. Oke, aturan yang kedua, hitung jumlah total elektron valensi dari semua atom yang terlibat. Nah, jadi di sini kita harus menghitung jumlah total elektron valensi dari semua atom yang terlibat. Nah, tambahkan 1 untuk muatan negatif, kurangi 1 untuk muatan positif. Ya. Jadi untuk yang muatan negatif kan dia ketambahan 1 elektron ya, maka elektron valensinya ditambahkan 1 untuk 1 muatan. Kemudian untuk muatan yang positif kebalikannya ya, kurangi 1. Kalau nanti unsurnya ada muatannya plus 2 atau minus 2, maka nanti ditambahkan 2 atau dikurangi 2.
Contohnya di sini yang NH3 ya, contohnya di sini NH3. Nah, kita hitung total elektron valensinya. Total elektron valensi. Ya. Berapa elektron valensi dari atom N? Valensinya dari hidrogen berapa? 1. Satu ya, satu. Jadi karena ada 3, maka 3 dikali 1. Ya, maka total ada 8 elektron. Maka 8 elektron inilah yang akan kita distribusikan untuk membentuk suatu struktur NH3. Nah, jadi kita hanya menggunakan 8 elektron saja. Jadi hanya elektron valensi yang kita gunakan dalam menggambarkan struktur Lewis ini. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketiga, itu gambar ikatan tunggal antara atom-atom. Oke, diingat tadi satu ikatan tunggal itu melibatkan 2 elektron ya. Sini 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya. Jadi kita buat satu ikatan antara nitrogen dengan hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3 dengan membentuk ikatan tunggal. Ya, jadi ada 2, 4, 6 elektron yang sudah digunakan. Artinya sekarang sisa 2 elektron. Ya, kita apakan 2 elektron ini, kita lihat langkah selanjutnya. Ya. Sisa elektron valensi digunakan untuk atom-atom agar mencapai oktet. Nah, diingat tadi kenapa suatu unsur itu bisa berikatan dengan unsur lain, ya karena dia akan mencapai suatu kestabilan. Ya, kestabilannya itu adalah mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Nah, kemudian yang kelima, jika atom tidak oktet, gunakan pasangan elektron bebas pada atom yang bersebelahan untuk membentuk ikatan rangkap 2 atau 3 untuk menyempurnakan oktet. Nah, jadi ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 itu tidak terjadi begitu saja ya. Jadi dia ini ada rangkapnya, ini ada rangkap 3-nya, tidak ya. Itu ikatan rangkap 2 dan 3 itu terbentuk karena kita akan menyempurnakan atau mencapai oktet tadi. Ya. Dan yang keenam, tentukan muatan formal. Dan yang ketujuh, struktur Lewis yang baik adalah muatan formalnya yang sedikit, kemudian lebih banyak mengikuti aturan oktet. Muatan negatif terletak pada atom yang bersifat lebih atau negatif dan sebaliknya. Oke, kita lihat dulu langkah yang selanjutnya. Tadi untuk yang keempat, sisa elektron valensi digunakan untuk atom-atom agar mencapai oktet. Oke, sekarang kita punya sisa 2 elektron di sini. Artinya 2 elektron ini kita gunakan untuk masing-masing atom mencapai oktet. Oke, untuk hidrogen tadi berapa elektron yang harus dia capai? Masih ingat sebelumnya tadi hidrogen konfigurasi elektron stabilnya mengikuti elektron siapa dari gas mulia? Helium. Helium. Helium elektronnya berapa? 2. 2. Artinya di sini hidrogen sudah mencapai kaidah oktet ya, atau bukan oktet kita sebut, karena oktet kan itu 8 ya, tapi di sini dia sudah stabil. Karena ada 2 elektron, di sini juga ada 2 elektron, di sini juga 2 elektron. Artinya sekarang hidrogennya sudah stabil ya. Dia sudah mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Nah, maka sisa 2 elektron ini kita gunakan untuk menstabilkan atom tengah-tengah, yaitu nitrogen. Nah, kita lihat di sini nitrogen, atom di sekitar elektron di sekitarnya ada 2, 4, 6. Nah, untuk nitrogen mencapai kaidah oktet dia butuh 2 elektron lagi ya, karena nitrogen itu dia sudah ada 2 subkulitnya ya, subkulit terakhir diisi oleh 8 elektron, sedangkan dia baru berisi 6. Sehingga 2 elektron ini kita gunakan membentuk pasangan elektron bebas. Ya, makanya struktur dari NH3 itu kalau kita gambarkan ya, H, N, H, H, ada 2 elektron bebas atau satu pasang elektron bebas. Nah, ini terbentuk dari struktur Lewis-nya.
ya. Itu juga dengan kita akan membentuk yang hidrogen sekarang ya. Kenapa hidrogen H2O maaf ya. Kenapa H2O strukturnya bisa seperti ini? Kita bisa ikuti struktur penggambaran struktur Lewis ya atau distribusi elektron di H2O. Nah, kita ikuti langkah yang pertama. Di sini oksigen berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh 2 atom hidrogen. Di langkah selanjutnya kita hitung total elektron valensinya. Ya. Elektron valensinya, oksigen berapa elektron? 6. 6 elektron. Kemudian ada 2H, maka 2 dikali 1 elektron. Totalnya ada 8 elektron. Ya, di 8 elektron yang kita gunakan untuk menggambarkan struktur Lewis H2O. Ya. Di oksigen di tengah-tengah, hidrogen berada di ujungnya atau dia diapit oleh 2 hidrogen. Kita gunakan elektronnya untuk membentuk ikatan tunggal ya. 1, 2, 3, 4. Kita sudah menggunakan 4 elektron, maka sisa 4 elektron lagi. Nah, kita lihat di sini hidrogen itu sudah membentuk atau mencapai kestabilan ya, ada 2 elektron di sekitarnya. Hidrogen yang sebelah kanan juga sudah 2 elektron, maka 4 elektron ini kita tambahkan untuk yang oksigen. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi walaupun dia punya total elektron yang sama dengan NH3 tadi ya, sama-sama 8 elektron di sini 8 elektron, tapi gambar struktur Lewisnya berbeda. Ya, lihat di sini kalau untuk nitrogen dia hanya ada 1 pasang elektron bebas, untuk oksigen itu ada 2 pasang elektron bebas. Nah, kalau kita hitung sekarang jumlah elektron di sekitar oksigen itu sudah mencapai oktet ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi di ikatan kovalen tidak ada lagi kita sebutnya, oh jadi hidrogen itu hanya ini Bu elektronnya, karena kan ini 1 elektron punya oksigen. Tidak ya, karena tadi ingat ikatan kovalen itu pemakaian digambarkan seperti ini, artinya elektron yang di sini itu juga punya hidrogen. Nah, elektron yang di sini itu juga punya oksigen. Ya, karena tadi pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi sekarang masing-masing unsurnya sudah mencapai kestabilan. Ya. Oksigen sudah diisi oleh 8 elektron, dan hidrogen juga diisi oleh 2 elektron. Nah, itu juga dengan yang CH4 nanti ya. Kalau untuk CH4 kita juga bisa tuliskan di sini, hitung dulu elektron valensinya. Ya, ini kerangkanya sudah kita buat ya, CH4, dia ada 4 atom hidrogen, 1 atom karbon. Artinya kita tuliskan karbonnya di tengah-tengah, kemudian hidrogen mengelilinginya. Jadi jangan ditulis kalau CH4 H, 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 C gitu, bukan ya, atau H, C, H, H, tidak. Ya, jadi ingat tadi untuk kerangka ya, menggambarkan kerangka struktur dari senyawa ya. Jadi kalau misalnya hidrogen itu biasanya berada di paling ujung ya, biasanya paling ujung, kemudian atom selain hidrogen itu di tengah-tengah. Kemudian kita lihat bentuknya ya, kalau dia CH4 ada 4, berarti 4-nya itu dia akan mengelilingi si atom yang berbeda dengan dirinya tadi ya, atau berbeda dengan si hidrogen. Oke, jadi kita lanjut untuk penggambarannya. Kalian bisa sambil menuliskan juga ya di bukunya masing-masing agar nanti bisa lebih memahami untuk penggambaran struktur Lewis. Oke, ini kita kerangkanya sudah punya ya, H, C, H, H, C di tengah-tengah, kemudian ada 3 H lagi mengelilinginya ya. Elektron valensinya ada karbon berapa elektronnya? 4. 4 elektron ya. Kemudian hidrogen 1 karena ada 4 maka 4 dikali 1 ya, 4 elektron. Maka di sini totalnya ada 8 elektron. Jadi totalnya sama semua ya. Dengan NH3 juga 8, dengan H2O juga 8, kemudian dengan CH4 juga 8 elektron. Nah, di sini kita gambarkan satu pasang ya elektron yang digunakan untuk berikatan ya antara C dengan H, ini satu pasang. Oke, ya saya gambarkan seperti ini ya. 1, 1, 1, 1 ya. Jadi yang
dua pasang elektron ini saya gambarkan menjadi garis lurus ya, atau ikatan tunggal. Nah, kita gambarkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya sudah terpakai 8 elektron valensi total ya dari perhitungan kita tadi. Artinya tidak ada lagi elektron yang bisa kita tambahkan ya untuk unsur ini. Maka kalau kita lihat unsur ini sudah mencapai oktet ya. Lihat di sini hidrogen sudah ada 2 elektron di sekitarnya. Ini juga ada 2, ini juga ada 2, ini juga ada 2. Sedangkan ya. Jadi sekarang karbon itu tidak punya pasangan elektron bebas. Ya, artinya semua elektron valensi dipakai berpasangan dengan si hidrogen. Jadi lihat ya, dengan elektron valensi yang sama jumlahnya dia akan membentuk 3 struktur Lewis yang berbeda. Ya, di sini ada 1 pasang elektron bebas, di sini yang NH3. Kemudian yang H2O ada 2 pasang elektron bebas, sedangkan yang CH4 tidak ada pasangan elektron bebasnya. Ya, jadi di sini kita bisa tahu kalau di NH3 ya, H3 dia 3 ikatan tunggal dengan H, ya, jadi 1 pasang elektron bebas. H2O 2 ikatan tunggal ya, ini dengan hidrogen 2 pasang elektron bebas. Kemudian CH4 ya tidak ada pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas ini nanti juga akan menentukan bentuk dari molekulnya atau bentuk geometrinya. Ya, adanya elektron bebas di sini dia akan menolak ya, artinya jarak antara si N dengan H itu tidak digambarkan seperti ini ya. Yang paling atasnya, jadi tidak lurus seperti ini. Ya, jadi kalau untuk struktur Lewis kita bisa gambarkan seperti ini, tapi nanti untuk bentuk geometri molekulnya tidak bisa seperti ini. Jadi nanti ada tolakan antara si elektron bebas ini dengan elektron ikatan. Nah, itu sudah jauh ya pembahasannya. Untuk pembahasan sekarang kita bahas tentang struktur Lewis dulu saja. Ya, jadi ini cara kita menggambarkan struktur Lewis dari suatu senyawa molekul yang mana dia memiliki ikatan kovalen tadi. Kita akan melihat apakah dia memiliki ikatan tunggal, apa ikatan rangkap, ya. Nah, kemudian tadi kita juga bahas tentang muatan formal, ya. Ini saya lanjut di sini menggambarkan tentang yang H2O tadi ya. H2O. Jadi tadi H2O gambarnya seperti ini. Ada 2 pasang elektron bebas, kemudian ada 2 ikatan tunggal. Nah, tadi kita sudah mencapai kaidah oktet ya, artinya oksigen sudah ada 8 elektron di sekitarnya, hidrogen juga sudah ada 2 elektron di sekitarnya. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan muatan formal. Jadi muatan formal ini untuk menentukan muatan dari masing-masing atomnya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini kan H2O itu dia tidak bermuatan ya. Artinya muatan totalnya itu adalah 0. Muatan total sama dengan 0. Nah, maka kita perlu tahu muatan total 0 ini berasal dari gabungan dari masing-masing muatan formal dari unsur-unsur ini. Nah, maka pasti gabungannya itu adalah untuk formal masing-masingnya. Di sini ya, untuk muatan formal saya singkat dengan MF ya. MF oksigen. Nah, untuk menentukan muatan formal itu adalah elektron valensi dikurangi dengan di sekitar atom tersebut dalam struktur Lewis. Ya. Di elektron valensi dari si oksigen dikurangi dengan elektron yang berada di sekitar oksigen dalam struktur Lewisnya. Atau juga bisa elektron valensi dikurangi dalam kurung ini setengah elektron ikatan ditambah dengan elektron bebas. Nah, di sini sama ya, ada 2
rumus untuk menentukan muatan formal, kalian bisa pilih mau yang di atas mau yang di bawah, sama saja. Yang di atas itu elektron valensi dikurangi elektron yang berada di sekitar atom tersebut dalam struktur Lewis-nya, atau dengan persamaan yang kedua ya, elektron valensi dikurangi setengah elektron ikatan ditambah elektron bebas. Jadi ini ada tanda kurung di sini ya. Jadi ini dijumlahkan dulu, baru nanti dikurangi. Oke, kita lihat dulu untuk yang oksigen di sini. Oksigen elektron valensinya berapa? 6. 6 elektron ya, ada 6 elektron. Dikurangi, kita coba cara yang pertama ya, paling atas dulu ya. Dikurangi elektron yang berada di sekitar atom tersebut dalam struktur Lewis. Oke, ada berapa elektron yang berada di sekitarnya? 4. 8 atau 4? Empat, Bu. 4. Ada yang jawab 4. Ada jawaban yang lain? Empat. Dari sini kira-kira ya, pas ada elektron bebasnya 1, 2, 3, 4. Oke ya, jadi di sini elektron yang berada di sekitar atom dalam struktur Lewis itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi ada 6 elektron di sekitar oksigen. Sehingga muatan formalnya adalah 0. Atau coba kita gunakan cara yang kedua, di sini sama 6 elektron ya, dikurangi setengah elektron ikatan. Oke, setengah elektron ikatan artinya dia di sini ada satu ikatan dengan H, satu ikatan dengan H sebelah sini. Artinya setengahnya ini 1 ditambah 1. Oke, berarti ada 2 elektron ditambah dengan elektron bebasnya 1, 2, 3, 4. Ya, elektron. Sehingga muatan formal oksigen adalah 0. Ya. Yang hidrogen, coba saya tarik ke bawah ya, tarik ke sini untuk yang hidrogen. Maka muatan formalnya adalah elektron valensi hidrogen itu ada 1 elektron dikurangi dengan elektron yang sekitarnya, ya, yang 1 kurangi 1 elektron. Maka muatan formalnya juga 0. Atau dengan cara yang kedua, 1 elektron valensi di sini dikurangi dengan setengah elektron ikatan. Ya, jadi ingat dia memiliki 1 elektron tunggal dengan oksigen, artinya setengahnya yaitu setengah dari 2 adalah 1 elektron ditambah dengan elektron bebas. Nah, tidak ada elektron bebas di sekitar hidrogen, artinya ditambah dengan 0. Jadi sekarang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ya, jadi kita bisa tahu muatan formal hidrogen adalah 0, ini juga 0, ini juga 0. Makanya muatan total untuk H2O itu adalah 0, ya, tidak ada muatannya. Jadi dia molekul yang netral. Nah, kita coba lihat untuk yang NH4+. Coba di sini saya gambarkan. Ya. Oke. NH4+ ya. Ya. Oke, kalau kita bahas ya. Di sini ada senyawa NH4+. Ya. Kita diminta untuk menggambarkan struktur Lewis-nya dan menentukan muatan formalnya. Nah, maka yang pertama untuk struktur Lewis. Yang pertama, apa langkah pertama untuk penggambaran struktur Lewis? N.
kerangkanya dulu ya, kerangkanya. Ya, Oh. jadi ada N, ya benar. Ada hidrogennya 4. Oke, kita gambarkan 1, 2, 3, 4. Oke. Ini langkah selanjutnya. Masih ingat? Hitung jumlah elektron, bukan, Bu? Ya, elektronnya elektron apa? Valensi. Atau valensi. Ya, jadi ingat kita hanya menggunakan elektron valensi ya. Jadi yang masih bingung elektron valensi itu yang mana? Itu elektron yang paling luar ya. Jadi tadi digambarkan tadi ya yang di sebelumnya masing-masing elektron valensi dari unsur-unsur ya golongan 1, 2 sampai golongan 8. Oke, di sini ada nitrogen. Berapa elektron valensi nitrogen? 4. 4. 5 ya, jadi 5. Jadi dia golongan 5, otomatis dia 5 elektron valensi. Kemudian ada 4 hidrogen, ya berarti 4 dikali 1. Ada 9 elektron. Oke, apa langkah selanjutnya? Distribusiin, Bu. Distribusikan, ya. Bikin ikatan tunggal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 8 di sini. Oke. Tadi elektron valensi sudah benar, 9 elektron? Benar, Ibu. Benar, yakin? Ngaruh nggak dengan plus? Kalau ada muatan plus 1 di sini, akan berpengaruh nggak terhadap jumlah elektron valensi total? Pengaruh. Pengaruh ya, pengaruh ya. Jadi semuanya pada iya terus. Nah, ternyata ketahuan di sini ya. Nah, ada yang lupa di sini. Jadi ingat tadi ya, kalau dia muatannya positif, dikurang apa ditambah 1 elektron? Dikurang. Dikurang. Ingat ya, dikurang. Jadi ini dikurangi 1 elektron. Ya, maka sisanya adalah 8 elektron valensi. Jadi 8 sudah kita pakai di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lihat apakah semua unsurnya sudah mencapai kestabilan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Berapa kestabilannya? 8. 8. Siapa yang 8? M. Nitrogen. Nitrogennya sudah 8. Oke, berarti muatan plus 1 ini berasal dari mana ya kira-kira? Nitrogen. Nitrogen. Bagaimana cara kita tahu plus ini dari nitrogen? Ayo, tadi bagaimana cara kita mengetahui bahwa plus ini berada di nitrogen atau berada di hidrogen? Apa yang harus kita tentukan? Elektronnya, Bu. Elektron. Belum tepat. Tadi ya sebelumnya kita bahas apa sebelum ini? Tepat sebelum ini. Muatan? Muatan formal. Muatan formal. Ya, jadi ini guna muatan formal ya, kita mencari tahu ya plus 1 ini berasal dari mana? Dari nitrogen kah atau dari hidrogen kah? Ya. Nah, kita lihat dulu muatan formal dari nitrogen. Ya, elektron valensi dikurangi dengan, kita pakai ini saja ya agar mudah dipahami, setengah elektron ikatan ditambah elektron bebas. Oke ya. Elektron valensinya N ada 5 tadi ya, 5 elektron dikurangi setengah elektron ikatan. Ada berapa setengah elektron ikatan? 4. 2, Bu. Ya. 5 dikurang 4 plus 1. Ya. Jadi plus 1 ini adalah muatan untuk si nitrogen. Oke, jadi kalau saya gambarkan, ini NH4, ini plus 1 muatannya ya.
Oke, sekarang kita lihat untuk yang hidrogen. Ya. Hidrogen, 1 elektron valensi dikurangi dengan elektron ikatannya, ada 1 di sini. Sama ya untuk H ini, H ini, H ini, dan H ini sama 1 elektron, dan tidak ada elektron bebas. Nah, maka di sini muatannya adalah 0, ini 0, ini 0, ini juga 0. Nah, inilah yang kita tulis NH4 plus 1. Ya, kita tahu plus 1 itu dari si nitrogennya. Nah, jadi inilah tujuan ya kita menggambarkan struktur Lewis untuk melihat distribusi elektron valensi dalam suatu struktur, kemudian menentukan struktur yang paling stabilnya yang mana. Ya, bagaimana cara menentukan struktur yang paling stabil? Itu dari muatan formalnya. Ya, jadi kalau muatan formalnya semakin kecil atau semakin mendekati 0, itu strukturnya sudah stabil. Ya. Tapi kalau kita menggambarkan, misalnya kalian menggambarkan NH4 dengan kerangka seperti ini. Ya. Saya menggambarkan seperti ini boleh tidak, Bu? Ya, kalian bisa cobakan nanti ya. Kalau kalian gambarkan seperti ini, maka ya kita hitung dulu elektron valensinya tadi ada 8 elektron ya untuk NH4+. Kemudian kita gunakan untuk berikatan ya. 1 ikatan, 1, 2, misalnya di sini ada 1 lagi. Misalnya ya kalian menggambarkan kerangkanya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Ya, kalau kita lihat dari jumlahnya benar gitu ya, hidrogennya ada 4, N-nya ada 1 di sini. Nah, tapi nanti kita lihat apakah kerangka ini yang paling stabil atau kerangka yang tadi sudah kita tuliskan. Nah, di 8 elektron digunakan untuk membentuk ikatan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita tentukan oktetnya, gitu ya. Hidrogen di sini sudah 2, benar. Hidrogen di sini 1, 2, 3, 4. Wah, kelebihan. Nitrogen di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kekurangan 2. Nah, maka di sini kita lihat ya, di sini N dan H ini pasti nanti memiliki muatan formal yang sangat tinggi. Nah, kalau muatan formalnya sangat tinggi, maka struktur tersebut tidak stabil. Ya. Kita ingin membuktikan, bisa kita buktikan di sini muatan formalnya. N, ya, elektron valensinya itu ada 5 elektron, tadi ya, dikurangi dengan setengah elektron ikatan, 1, 2, 3, ditambah elektron bebas, tidak ada elektron bebas di sekitarnya. Ya. 5 dikurangi 3, maka ada plus 2. Maka muatan N ini plus 2. Sekarang untuk hidrogen, ya, untuk hidrogen ujung, ini pasti adalah 0. Ya. Untuk hidrogen yang di tengah-tengah ini, muatan formalnya adalah elektron valensinya 1 dikurangi dengan elektron ikatan 1, 2. Ya. Dikurangi 2, tidak ada elektron bebas, maka ditambah 0. 1 dikurangi 2 minus 1. Ya. Kalau kita total tetap sama ya, plus 2 minus 1, maka sisanya adalah plus 1. Tapi karena di sini ada 2 elektron yang bermuatan negatif, artinya muatan formalnya tidak mendekati 0, ya, maka di sini strukturnya tidak stabil. Tidak stabil. Nah, yang disukai itu adalah yang seperti ini. Nah, ini nanti kalian bisa belajar menggambarkan struktur Lewis ya dari suatu senyawa, nanti yang saya berikan contohnya kalian bisa gambarkan, nanti bisa tentukan manakah struktur yang paling stabil. Nah, ini struktur yang paling stabil itu jika muatan formalnya mendekati 0. Ya. Oke. Bisa dipahami untuk struktur Lewis dan muatan formal? Bisa, Ibu. Atau tambah satu contoh soal? Ya, nanti kalian bisa cek lagi untuk struktur Lewis. Oke. Nah, ini untuk pengecualian aturan oktet di sini ya. Nah, unsur-unsur pada periode kedua tabel periodik biasanya memenuhi aturan oktet ya. Artinya kita mencapai konfigurasi elektron gas mulia yang mana subkulitnya itu dipenuhi oleh 8 elektron ya.
Karena dia memiliki 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p yang tersedia untuk membentuk ikatan. Ya, ingat, orbital 2s berisi 2 elektron, orbital p berisi 6 elektron maksimal, jadi totalnya adalah 8 elektron. Ya. Kalau ada yang bingung, saya gambarkan lagi di sini. Ini adalah inti atom, ini subkulit pertama, kedua, dan yang ketiga, dan seterusnya ya. Nah, kalau untuk yang subkulit pertama itu 2 elektron ya. Yang kedua ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Untuk ketiga nanti ada orbital D nanti menambah 10 jadi 18 ya. Nah, ntar ini saya tambahkan lagi jadi 18. Oke, anggap saja sudah 18 ya yang subkulit yang ketiga ini. Nah, untuk yang orbital 2 artinya di periode kedua, maka dia harus mencapai oktetnya 8 ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, untuk unsur-unsur pada periode ketiga ya, karena dia sudah memiliki orbital 10 elektron ya, maka dia tidak memenuhi lagi aturan oktet. Artinya dia bisa lebih dari 8 elektron. Contohnya di sini ada Si atau silika itu di golongan 6A, kalian bisa cek di tabel periodik, itu dia di periode ketiga ya. Si ini di periode bukan di periode ke-6, maaf, di golongan 4A ya, di bawah karbon ya, silika. Itu dia periode ketiga, berarti dia lebih dari 8 elektron. Ya, artinya di sini dia melebihi oktet ya, tapi dia stabil. Kita cek di sini oktetnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dia 12 elektron, tapi dia sudah stabil. Kemudian ada fosfor juga di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, fosfor golongan 5A ya di bawah nitrogen. Jadi kalau nitrogen mencapai oktet dengan maksimal 8 elektron. Tapi kalau golongan di bawahnya ya fosfor itu bisa lebih dari 8 elektron. Nah, jadi ini pengecualian untuk kaidah oktet ya. Dan yang ketiga, beberapa molekul atau ion yang bersifat sangat reaktif memiliki atom yang hanya memiliki elektron keluarnya lebih sedikit daripada 8 elektron. Ya, contohnya ada boron. Gitu ya, boron itu di golongan 3A ya. 3A dia hanya berisi 6 elektron gitu ya di sekitarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia tidak memenuhi oktet tapi dia stabil. Ini untuk pengecualian kaidah oktet. Nah, tadi kita sudah menggambarkan yang NH3 ya. Yang selanjutnya kalian gambarkan untuk yang CH3OH ya. Jadi belajar menggambarkan yang CH3OH. Oke, ini untuk muatan formal tadi ya, itu jumlah elektron valensi dalam atom bebas dikurangi jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut di dalam struktur Lewis-nya. Ya. Atau tadi bisa kalian gunakan persamaan yang ini ya, elektron valensi dikurangi setengah elektron ikatan ditambah elektron bebas. Karena banyak yang ragu gitu ya dengan istilah yang ini. Jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut di dalam struktur Lewis. Nah, tadi kan di ikatan kovalen kita menyebutnya elektron ini juga digunakan untuk hidrogen, kemudian yang di sini juga digunakan oleh oksigen. Tapi pada saat kita menentukan muatan formal, yang dihitung hanyalah yang dimiliki oleh si atom tersebut ya. Jadi dia tidak dihitung untuk yang elektron ikatannya. Nah, untuk yang lebih simpelnya kalian bisa gunakan persamaan yang seperti ini. Oke, kemudian saya akan berikan contoh satu untuk yang
Kita coba di sini untuk menggambarkan yang oksigen ya, contohnya oksigen ya, O2. Kita tentukan struktur Lewisnya terlebih dahulu. Di sini ada O, di sini ada O. Kita hitung total elektron valensinya. Berapa total elektron valensinya untuk O2? 6. 6. Yakin 6? Untuk O2. Elektron valensi dari O 6. Benar. Tapi kalau untuk O2 jadi berapa? 12, Bu. Ya, dikali 2 ya, 12 elektron. Maka 12 elektron ini kita gunakan yang didistribusikan dalam struktur Lewis ya. Artinya kita gambarkan satu dulu di sini ya untuk membentuk ikatan. Kemudian sisanya kita gunakan untuk membentuk oktet ya, atau memenuhi oktet. Di sini sudah ada 2, maka perlu tambah 2 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Artinya oksigen yang di sebelah kanan sudah memenuhi oktet ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita sudah gunakan 6 elektron, maka sisa ada 4 elektron lagi. Nah, 4 elektron ini kita gunakan untuk oksigen yang di sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4. Oke, nah kita lihat di sini oksigen yang di sebelah kiri, apakah sudah oktet atau belum oktet? Belum. Belum oktet. Belum ya. Di totalnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia butuh berapa elektron lagi agar dia bisa oktet? 2. 2. Ibu. Nah, 2-nya kita pakai dari mana? Kan tadi ini udah habis ya, 4 elektronnya sudah habis dipakai ke sini. Berarti sudah tidak ada lagi elektron yang bisa kita gunakan untuk mengoktetkan oksigen yang di sebelah kiri. Gimana caranya agar dia bisa oktet? Oke, jadi ingat tadi aturan ya, yang nomor 5 kalau saya tidak salah, kita gunakan pasangan elektron bebas di sebelahnya untuk membentuk ikatan rangkap. Ya. Di yang 2 ini kita gunakan, kita pindahkan ke sini untuk membentuk ikatan rangkap. Jadi sekarang kalau kita lihat, ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 ini dipakai untuk berpasangan. Nah, apakah sudah oktet sekarang masing-masing oksigennya? Udah, Bu. Sudah. Udah, Nah, Ibu. di 1, 2, 3, 4, 8, dan 8. Jadi di sini ikatannya bukan ikatan tunggal, tapi ikatan rangkap. Ya, jadi nanti kalau kalian menemukan seperti ini, ya, kalian nanti menggambarkan suatu struktur Lewis, kemudian elektronnya sudah habis, tapi dia belum oktet, maka kita bisa menggunakan pasangan elektron bebas dari atom sebelahnya, ya, untuk mengoktetkan si atom tersebut. Bu, kok pakai yang sebelahnya, Bu? Kan dia masih punya pasangan atom bebas, Bu. Kenapa ini tidak dipakai? Nah, kalau ini dipakai ke sini, tetap tidak akan oktet, ya. Karena kalau kita pakai yang misalnya di sini ya, kita gunakan untuk membentuk membentuk ikatan rangkap, maka nanti akan terbentuk ini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Artinya ini akan tetap tidak oktet ya, karena jumlah elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini juga melebihi oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi untuk mengoktetkan ya atom yang belum oktet, maka kita gunakan pasangan elektron bebas dari atom sebelahnya ya. Di atom sebelahnya dulu kita gunakan untuk membentuk ikatan rangkap. Nah, kemudian satu lagi kunci ya untuk mengoktetkan suatu atom dalam struktur Lewis itu dimulai dari atom paling ujung terlebih dahulu ya. Jadi dari ujung baru ke tengah. Ya, jadi kalau misalnya dari tengah terlebih dahulu nanti akan susah ya untuk mengoktetkan senyawa yang di sebelahnya
Karena nanti perpindahan elektron bebasnya nanti akan susah ya untuk membentuk ikatan rangka. Nah, jadi kita oktetkan dulu yang atom paling ujung, lalu nanti ke yang paling tengah atau ke tengahnya. Oke. Oh, keluar lagi. Ini untuk latihan soal, nanti kalian gambarkan struktur Lewis dan muatan formal tiap atom dalam molekul CCl4, HCN, dan juga CH3O-1. Ya. Jadi kalian gambarkan struktur Lewisnya dan tentukan muatan formal tiap atom-atomnya. Ya. Ada 3 CCl4, ada HCN, ada CH3O-1. Ya, kalian gambarkan struktur Lewisnya. Oke. Untuk materi hari ini apa ada pertanyaan? Deadline-nya kapan, Bu? Apa? Terakhir pengumpulan. Terakhir pengumpulan itu minggu depan. Kemudian minggu depan juga sebelum kita masuk ke materi baru, saya akan berikan kuis dulu ya. Dari 3 materi sebelumnya yang kita pelajari tentang atom unsur senyawa, periodik unsur, dan juga yang struktur Lewis dan muatan formal yang kita pelajari hari ini. Jadi mulai dicek-cek lagi. Insya Allah nanti minggu depan akan ada kuis dulu ya sebelum masuk materi baru. Ada pertanyaan lagi? Jadi untuk ikatan bisa Oke, iya, lanjut. Kalau dikirimnya itu ke mana ya? Nanti di Google Classroom. Oh iya. Ya. Ini yang bergabung sepertinya tidak full ya untuk Zoom. Tadi maksimal 57 ya, berarti ada 56. Kalau tidak salah, kelas A dan B itu 60 orang ya, berarti ada 4 orang yang tidak hadir. Bisa membedakan tadi ikatan ion dengan ikatan kovalen? Atau masih bingung? Ada satu orang yang mau menjelaskan lagi atau merangkum tadi apa yang sudah dipelajari dari materi hari ini? Halo? Suara saya terdengar? Oh, oke. Nggak ada yang mau merangkum dari perkuliahan kita hari ini? Atau jangan-jangan masih bingung semua?
Oke, saya coba panggil satu orang kalau gitu ya. Ada Intan Fadilah Nuryani. Ada, Bu. Ada. Oke, Intan, kira-kira apa yang Intan pahami dari materi hari ini? Materinya tentang struktur Lewis, senyawa, kumpulan atom-atom atau unsur yang terikat, hubungan antar anion dan kation, Hubungan ikatan antara anion dan kation itu untuk ikatan apa? Kenapa, Bu? Kalau hubungan antara kation dan anion tadi membentuk ikatan apa? Kovalen atau ikatan ion? Ikatan kovalen. Ikatan anion. Ikatan kovalen atau ikatan ion? Ion, Bu. Ikatan ion. Ikatan ion ya. Jadi kalau kita bahasnya kation, anion itu ikatannya ikatan ion. Oke, kemudian lanjut Intan. Apa yang tadi yang Intan pelajari lagi? Kalau ikatan kovalen terbentuk dari ada apa? Single bond. Ikatan kovalen dari nonpolar. Nonpolar. Bagaimana? Oke, saya coba panggil yang kedua ya untuk menyempurnakan yang dari Intan. Ada Faisal Nurpasah. Ya, Bu. Ya, ada. Oke, panggilannya Faisal ya? Ya, Faisal. Ya, ya. Faisal, apa yang dipelajari dari materi hari ini? Itu ada keelektronegatifan. Kalau misalnya di tabel periodik, semakin ke kanan, keelektronegatifannya semakin tinggi. Dan kalau menurun, itu semakin rendah keelektronegatifannya. Oke. Tadi elektronegatifan efeknya kemana tadi? Faisal masih ingat? Ke gaya tarik-menarik, bukan, Bu? Ya, gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik dalam ikatan kimia. Oke, dalam ikatan. Kalau semakin besar keelektronegatifan-nya, tarikannya bagaimana? Semakin kuat, Bu. Semakin kuat ya ke arah atom yang elektronegatif tadi ya. Ya. Nah, kalau perbedaan keelektronegatifannya tinggi, itu termasuk ikatan kovalen polar atau non-polar? Ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar ya. Kalau rendahnya tadi masih ingat? Kalau Kecil rendah dari itu berapa? 0,5 ke bawah. Ya, 0,5 ke bawah, dia termasuk ikatan kovalen yang non-polar. Oke, Faisal terima kasih. Intan juga tadi terima kasih. Kita lanjut ke ada Anis Khairunisa. Halo, Anis Khairunisa, apa ada di Zoom? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada Kiki Nur Az-Zahra. Ada? Ada, Bu. Ada. Oke, Kiki, kira-kira dari materi hari ini, apa yang Kiki pahami? Jadi, kalau ikatan ion tuh, ketika salah satu atom menyumbang elektron,
Sementara kalau misalkan unsur lain menerima elektron. Ya, Nah, benar. kalau ikatan kovalen tuh terbentuk kalau misalkan elektron tuh digunakan bersama oleh dua atom yang berikat. Oke. Ini tadi benar ya, ikatan ion serah terima elektron. Kita sebutnya serah terima elektron, kation menyerahkan, anion menerima. Kalau ikatan kovalen itu pemakaian bersama elektron. Kira-kira Kiki bisa sebutkan salah satu contoh ikatan ion dan ikatan kovalen? Kalau contoh ikatan ion tuh dari apa dengan apa gitu? Tadi untuk ikatan ion, tadi kation dan anion ya Kiki ya? Nah, contoh kationnya apa? Contoh kationnya apa? Contoh anionnya apa? Kira-kira nih yang bisa membentuk ikatan ion? Contoh kation Na+. Na+, benar. Anionnya? Anionnya OH-. OH-. Kalau seperti itu gimana? Kalau Na+, kemudian OH-, itu termasuk ikatan ion atau ikatan kovalen? Ikatan ion. Nah, kemudian kalau untuk yang kovalen, kira-kira contohnya apa, Kiki? Kalau kovalen. Ikatan yang terbentuk dari unsur apa dan apa? Tadi masih ingat kalau untuk kovalen? H2O. Ya, H2O. Unsurnya dari logam dan non-logam ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian misalnya bingung ya antara ikatan ion, kovalen bedanya apa, lihat saja unsur-unsur pembentuknya. Jadi kalau untuk ion itu logam dan non-logam, kalau kovalen itu non-logam, non-logam. Nanti kalian bisa cari saja di tabel periodik mana yang non-logam, mana yang logam, nanti kalian bisa ya menentukan, oh ini akan membentuk ikatan ion, ini akan membentuk ikatan kovalen. Oke, terima kasih Kiki. Kita lanjut yang satu yang terakhir ya, penutup. Ada Istiqomah Sri Agustina. Iya, Bu. Oh, ada. Oke. Panggilannya siapa? Istiqomah? Isti aja. Isti aja. Oke. Isti, tadi apa yang dipahami? Tadi temannya sudah bahas ikatan ion, kovalen, dan selain itu apa yang bisa ditambahkan dari materi hari ini? Halo, suara saya terdengar atau putus-putus? Terdengar, Bu. Terdengar. Oh, oke. Gimana, Isti? Ikatan kovalen yang polar itu kan memiliki pasangan elektron ikatan yang cenderung tertarik ke salah satu atom yang lebih elektronegatifnya. Memiliki perbedaannya itu, perbedaan keelektronegatifannya itu lebih besar sama dengan 0,5. Ya. Nah, sedangkan Kemudian, yang ikatan kovalen nonpolar, perbedaan keelektronegatifannya itu lebih kecil 0,5. Kecil dari 0,5. Oke.
Kita bahas ikatan. Kalau kita bahas senyawa, tadi ada masih ingat perbedaan antara senyawa ionik dengan senyawa kovalen atau yang senyawa molekul? Tadi Isti masih ingat tidak perbedaannya? Senyawa ion, bedanya dengan senyawa kovalen atau dengan senyawa molekul? Kalau senyawa ion itu berwujud padatan dalam suhu kamar, terus memiliki titik lebih besar 400 derajat Celcius. Nah, kalau sedangkan senyawa kovalen berwujud gas, cair, dan padatan, titik lelehnya rendah, lebih kecil 300 derajat Celcius. Sudah 300 Celcius, oke. Kemudian yang bisa menghantarkan listrik tadi yang mana? Senyawa ion atau senyawa kovalen? Ion. Senyawa ion, ya. Jadi karena ada transfer elektron tadi ya. Ingat senyawa ion berarti dia memiliki ikatan ion ya antara unsur-unsurnya. Kalau ada ikatan ion berarti ada elektron yang dipindah-pindahkan. Nah, elektron yang berpindah itulah yang akan bergerak sehingga dia bisa menghantarkan listrik. Kemudian kira-kira nih menurut Isti, ikatan ion itu keelektronegatifan senyawa ionik itu apakah lebih besar dari senyawa kovalen atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar ya. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang ikatan ionik, ikatan kovalen polar, ikatan kovalen nonpolar, maka itu yang paling besar perbedaan keelektronegatifan-nya adalah yang ikatan ionik tadi ya. Karena dia sampai menyerahkan seluruhnya ya elektronnya ke elektron yang lain. Ya, contohnya tadi ke atom yang lain, sorry ya. Jadi Na+, Cl-. Jadi benar-benar dia menyerahkan satu elektron ke Cl-, sedangkan Cl- menangkap satu elektron dari Na+. Tapi kalau ikatan kovalen nonpolar, tadi ingat ketertarikan ya. Jadi dia tidak sampai menyerahkan, dia masih menggunakan bersama-sama pasangan elektronnya, tapi ada ketertarikan ke salah satu atom yang bersifat lebih atau negatif. Kemudian tadi dari struktur Lewis dan muatan formal nih belum ada yang membahas. Ada satu orang yang mau menyimpulkan ya. Kira-kira tadi kita bahas struktur Lewis dan muatan formal. Ada di sini yang mau sukarela? Tanpa perlu ditunjuk. Nah, tadi kenapa kita bahas tentang struktur Lewis dan muatan formal? Kira-kira untuk apa ya tujuannya? Tidak ada? Satu orang aja kira-kira yang mau menjelaskan sedikit saja ya dari tadi struktur Lewis dan muatan formal. Kira-kira untuk apa fungsinya? Kalau untuk memprediksi jenis dan jumlah ikatan yang berada di sekitar atom-atom, salah satunya kita bisa menentukan ya ikatan yang terjadi di antara dua unsur tersebut ya, apakah dia akan bentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap atau ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 ya. Di struktur Lewis itu kita melihat ya penggambaran dari elektron valensi di unsur-unsur yang terikat tersebut. Dan kira-kira dari ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, rangkap 3, kira-kira yang memiliki ikatan paling kuat yang mana ya? Ini kalau kita secara logika gitu ya, tadi kan kita tidak bahas tentang kekuatan ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Tapi kalau dari logikanya kira-kira mana yang lebih kuat ikatannya? Yang Ikatan rangkap tunggal, 2, 3. Andre menjawab ikatan tunggal, yang lain gimana? Sama semua atau ada yang beda? rangkap 3, Bu. Rangkap 3 ya. Rangkap 3 itu yang paling kuat dibandingkan dengan rangkap 2, dibandingkan dengan yang ikatan tunggal
Ya. Kalau panjang ikatan, kira-kira mana lebih panjang? Tunggal, rangkap 2 apa rangkap 3? Tunggal. Tunggal, Ibu. Yang tunggal. Ya, benar. Jadi kalau dari panjang ikatan ya, itu yang tunggal lebih panjang dibandingkan rangkap 2 dengan rangkap 3. Sedangkan untuk kekuatannya itu yang rangkap 3 lebih kuat daripada yang rangkap 2, lebih kuat daripada yang ikatan tunggal. Oke ya. Sekian untuk materi hari ini. Saya harapkan nanti bisa belajar lagi ya dari materi yang saya berikan hari ini. Kemudian latihan-latihan soal. Minggu depan itu akan ada kuis ya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan dimanfaatkan waktunya. Saya berikan kuis itu juga sebagai salah satu apa ya? Kalian bisa belajar dulu menyicil ya, belajar sebelum nanti UAS. Ya, karena tidak terasa nanti akan sampai ke UTS, maaf, sampai ke UTS itu di pertemuan ke-8. Jadi jangan sampai nanti di pertemuan ke-8 baru dicicil ya pelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Ya, jadi saya adakan kuis sambil kalian belajar-belajar menyicil untuk UTS. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terima kasih juga untuk Avanin yang sudah merecord. Nanti bisa di-share ke teman-temannya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga.